Dikutip dari Tempo.co, kurang lebih 200 juta penduduk di India beragama Islam. Jumlah tersebut menempatkan India di urutan ketiga sebagai negara dengan penganut agama Islam terbanyak di dunia. Faktanya, di India umat Muslim dianggap sebagai golongan menengah ke bawah dan tak banyak umat Muslim di India yang berada di pemerintahan. Hal inilah yang mengacu terhadap kebijakan-kebijakan di India condong menyudutkan umat Muslim. Selamat datang di segmen ngulik. Di segmen ini kita akan banyak membahas tentang geopolitik dan berbagai isu yang berada di belahan dunia. Dalam beberapa hal, terutama terkait topik yang akan saya angkat sekarang, mungkin tidak banyak orang yang mengetahuinya dan mungkin hanya segelintir orang yang membicarakan tentang hal ini. Ya, kalau kita berbicara tentang isu-isu yang sedang terjadi, apalagi isu yang berkaitan tentang agama, pasti bawaannya sangat sensitif. Sebetulnya saya pribadi agak sedikit ragu mengangkat topik yang satu ini. Seperti yang saya bilang tadi, ini bukan isu ecek-ecek yang melibatkan kelompok kecil, tapi ini melibatkan sebuah komunitas yang luas. Setelah melakukan riset beberapa hari terkait isu ini, yaitu tentang diskriminasi terhadap perempuan Muslim di India dan Prancis. Dan hari ini saya akan mencoba untuk menyajikan kepada kalian semua. Apabila ada kekeliruan dalam penyajian ini, baik itu dari isi maupun data-data yang kurang akurat, kalian bisa menyampaikannya di kolom komentar atau bisa DM saya di Instagram. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, maka like, share, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Saya Sufi Syahbana Putra, langsung saja. Cekidot! Ya, kalau selama ini kita mengenal India karena film-filmnya yang bikin baper, atau karena makanan-makanannya yang sangat higienis, setidaknya begitu yang dikatakan para tiktokers. Tapi hari ini kita coba mengenal India dari sisi-sisi yang lain. Di awal tahun 2022 kemarin, tepatnya 2 bulan yang lalu, ada sebuah isu yang sangat sensitif dari India bagian selatan. Seorang perempuan yang menggunakan hijab dilarang untuk bisa masuk ke dalam kampusnya. Larangan ini disuarakan keras oleh komunitas Hindu yang berada di India. Mari kita sebut mereka ini adalah oknum, karena saya yakin tidak semua komunitas Hindu di India menyuarakan larangan untuk masuk kampus terhadap perempuan Muslim. Nah, kejadian ini bermula saat seorang perempuan Muslim yang dilarang masuk ke perguruan tinggi karena menggunakan hijab. Ini adalah kedua kalinya isu diskriminasi tersebar luas ke seluruh dunia terkait adanya pelarangan wanita Muslim untuk memasuki lingkungan kampus. Coba kita bayangkan sejenak, seseorang yang hendak menuntut ilmu untuk belajar, akan tetapi mereka ini dilarang keras untuk bisa masuk ke dalam kampus hingga berminggu-minggu karena alasan penggunaan hijab. Akibatnya apa, Sekelompok mahasiswa ini terpaksa berkemah di luar kelas. Si Rudra Gauda yang merupakan kepala perguruan tinggi sebetulnya mengizinkan mahasiswi ini untuk menggunakan hijab di lingkungan kampus, tetapi tidak di dalam kelas. Artinya begini, mahasiswi-mahasiswi ini diperbolehkan untuk menggunakan hijab ketika dia beraktivitas di lingkungan kampusnya. Akan tetapi ketika memasuki ruangan kelas untuk menerima pelajaran tidak diizinkan oleh pihak universitas. Karena pihak universitas ini memiliki regulasi yang harus ditaati oleh semua mahasiswanya. Dan apa yang dikenakan oleh mahasiswi muslimah tidak sesuai dengan prosedur dan regulasi kampus. Yaspal Suwarna yang merupakan wakil presiden pengembangan perguruan tinggi juga menyatakan bahwa jika mahasiswi muslimah ingin masuk kelas, mereka harus tunduk terhadap peraturan kampus. Dan tidak sampai di situ saja, Yaspal Suwarna ini juga menyampaikan apabila mahasiswi tidak tunduk dengan peraturan kampus, mereka mempersilahkan segenap mahasiswi tersebut untuk mencari kampus lain. Hal ini mengakibatkan banyak mahasiswi-mahasiswi yang belajar dari luar ruangan kelas demi mendapatkan hak pendidikan. Bahkan pihak administratif perguruan tinggi menyatakan bahwa wanita muslimah yang menggunakan hijab saat memasuki kelas telah melanggar peraturan kampus. Sebab hijab bukan bagian dari seragam kampus.
students are like family. We are family. This is our respect. Don't you remember what he said in the first day of college? Principal ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು 1 hour wait ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಗಿಲ್ವಾ? Ratusan wanita Muslim Pakistan berkumpul di kota Karachi pada Minggu waktu setempat. Mereka memprotes larangan penggunaan jilbab yang berlaku di sejumlah sekolah di India bagian selatan. Protes di mana-mana dilakukan. Ratusan wanita Muslim Pakistan melakukan gelar aksi protes juga. Puluhan pelajar turun aksi, turun ke jalan untuk menentang kebijakan kampus, dan berbagai media ramai dengan melayangkan postingan dengan menggunakan hashtag hijab is alright. Hal tersebut merupakan dukungan terhadap para wanita muslimah yang dipandang telah didiskriminasi atas dasar kepercayaan. Kepercayaan beragama. Nah, tuntutan komunitas muslim India ini atas dasar melarang wanita muslimah menggunakan hijab adalah bentuk serangan terhadap kepercayaan dan iman seseorang. Adanya kejadian ini guys, seakan-akan dunia telah tahu, khususnya komunitas muslim di India, bahwa mereka telah menyaksikan kemerosotan hak dan kebebasan beragama. Tidak hanya di India, kejadian yang serupa pernah menimpa wanita muslimah di Perancis. Tepatnya pada tanggal 30 Maret 2021, larangan penggunaan hijab diusulkan oleh Senat Perancis. Protes ramai di mana-mana. Simpatisan muslim di dunia bergerak. Usulan Senat Perancis kala itu dipandang sebagai salah satu bentuk diskriminasi dan ujaran kebencian terhadap muslim. Oke guys, mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang perspektif hubungan internasional. Kejadian yang menimpa wanita muslim baik di India maupun di Prancis ini adalah bentuk dari prasangka, diskriminasi, sikap ketakutan dan kebencian terhadap Islam. Perasaan Islamofobia ini berkembang pesat pasca banyaknya kejadian teror dan bom bunuh diri yang mengatasnamakan perempuan muslim dan menggunakan hijab. Pada prakteknya, golongan yang meyakini Islamofobia ini berusaha untuk dapat memisahkan muslim agar renggang dari kehidupan ekonomi, sosial, dan kebangsaan. Orang-orang yang percaya hal ini juga menganggap bahwa Islam tidak memiliki norma sosial yang sesuai dan dapat diterima oleh budaya lain di dunia. Islamofobia bahkan dikenal sebagai bentuk intoleransi keberagaman. Bahkan pada pertemuan dunia tahun 2012, Aliansi Peradaban PBB dan Liga Negara Arab mengidentifikasi Islamofobia sebagai area yang sangat penting untuk diperhatikan. Islamofobia ini mempengaruhi lebih dari sekelompok kecil muslim. Melalui berbagai sarana penelitian dan jajak pendapat ditemukan fakta bahwa banyak sekali persepsi terkait dengan Islamofobia dari berbagai negara, wilayah, dan komunitas secara global. Banyak orang muslim melaporkan bahwa mereka merasa tidak dihormati oleh orang-orang barat.